Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Nah anak-anak, pada jam pertama ini kita akan belajar IPS tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Nah perlu kalian ketahui bahwa pembangunan sosial budaya merupakan suatu proses perubahan sosial budaya yang mana bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maksudnya anak-anak, pembangunan sosial budaya ini merupakan proses merubah kebiasaan sosial yang mana tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, anak-anak, pembangunan sosial budaya itu dilaksanakan di beberapa aspek. Nah, yang pertama yakni pembangunan dalam bidang bahasa. Nah, bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah tujuannya adalah agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Kemudian, yang kedua, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia itu harus dilestarikan. Seperti bahasa Jawa, bahasa Madura, itu harus tetap kita pakai agar bahasa tersebut tetap lestari. Nah, kemudian anak-anak, yang kedua adalah pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Nah, contohnya yang pertama yakni melestarikan adat istiadat dan tradisi. Nah, contohnya di Madura ada adat karapan sapi. Nah, anak-anak itu harus tetap dilakukan terus-menerus agar apa? Agar lestari. Kemudian melaksanakan norma-norma atau aturan-aturan yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Nah, setiap suku, entah suku Jawa atau Madura, itu kan memiliki aturan-aturan tertentu. Nah, kita harus tetap melaksanakannya agar norma-norma tersebut tetap lestari. Kemudian yang ketiga ada aspek interaksi dengan alam. Nah, yang pertama mengolah sumber daya alam. Misalnya, dengan mengolah kayu dengan teknologi modern agar kayu tersebut bisa dimanfaatkan sebagai tisu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan lingkungan ya, agar lingkungannya tidak rusak. Nah, kemudian anak-anak ada interaksi dalam bidang pendidikan. Nah, interaksi yang telah kita pelajari sebelumnya apa? Iya betul, interaksi adalah hubungan sosial. Kemudian di sini ada 4 macam interaksi anak-anak. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Contohnya, Rajwa dan Aini berdiskusi mengenai pelajaran yang disampaikan guru. Nah, kemudian yang kedua ada interaksi siswa dengan guru. Misal, Bu Utami menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Imanatus, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada interaksi siswa dengan sumber belajar. Contohnya, siswa atau kalian itu mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan penjelasan materi dari ibu, seperti itu. Nah, kemudian ada interaksi siswa dengan lingkungan. Siswa menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu ya. Nah, kemudian anak-anak, kita belajar SBDP tentang properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Nah, anak-anak, banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi, tidak hanya melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari ya, melakukan gerak-gerak tarian itu juga bisa kita gunakan sebagai cara dalam menjaga kesehatan tubuh. Nah, anak-anak, ada yang tahu properti tari itu apa?
Iya betul, properti tari adalah salah satu unsur yang hampir selalu ada di setiap jenis ragam tarian. Contohnya, tari piring menggunakan piring, tari kipas menggunakan kipas, dan lain sebagainya. Kemudian dalam pementasan tari itu memerlukan tata rias atau make up dan busana yang sesuai dengan tema tarian. Nah, anak-anak, di sini ada jenis-jenis pola lantai dalam tari. Yang pertama ada pola lantai lurus ke samping. Nah, kalian lihat pola dari para penarinya lurus ya, namun ke samping. Kemudian yang kedua ada pola lantai lurus ke depan. Nah, kakinya semuanya lurus ke depan. Lalu ada pola lantai melingkar. Penarinya membentuk pola lantai melingkar, saling berkumpul di tengah. Kemudian ada pola lantai diagonal. Di sini ada 2 orang di sisi kanan, 2 orang di sisi kiri, dan 1 orang di tengah-tengah. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah contoh tari Nusantara dan properti yang digunakan. Nah, yang pertama ada tari perang. Kalian udah tahu belum apa itu tari perang? Nah, tari perang ini menceritakan seorang pahlawan Dayak yang berperan melawan musuhnya. Nah, dalam tari ini, penari itu menggunakan pakaian tradisional suku Dayak yang mana dilengkapi dengan peralatan perang seperti mandau, perisai, dan juga baju perang. Seperti yang ada pada gambar ini, bisa kalian lihat. Kemudian, yang kedua, ada tari piring. Nah, sudah pasti ya, propertinya apa? Iya, piring. Nah, tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai properti utama. Piring-piring tersebut kemudian diayunkan dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur tanpa terlepas dari genggaman tangan. Jadi piringnya ini gak boleh lepas ya, gak boleh sampai jatuh. Kemudian yang ketiga ada tari kipas. Nah, tentunya properti yang digunakan adalah kipas, yang mana kipasnya ini berukuran besar anak-anak. Nah, warna kipasnya biasanya menggunakan warna yang cerah, seperti yang ada pada foto ini. Nah, kipasnya menggunakan warna oranye, bisa juga menggunakan warna kuning, putih, atau ungu, dan lain sebagainya. Kemudian ada kuda lumping. Nah, pastinya kalian sudah tahu ya. Nah, properti utama kuda lumping pastinya adalah boneka kuda yang mana dibuat secara manual oleh pengrajin dari bahan kepang. Nah, ada pula penari yang mana menggunakan senjata sebagai salah satu properti tarian. Contohnya seperti parang yang terbuat dari kayu atau berupa cambuk yang digunakan oleh para penari di video ini ya anak-anak. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai IPS dan juga SBDP. Silahkan kalian tanyakan materi yang belum kalian pahami secara japri ke Ibu ya. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.